Bapak Ustadz Ibtu Muhammad Akmal Fauzi SH. Kepada Bapak kami persilakan mengucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil mujibid da'wat, al-qail fi mahkamil ayatil bayyinat, wa likulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khairil khalqi wal karamah. Yang saya hormati ahlul bait, keluarga yang berduka. Di tengah-tengah kita ada istri tercinta daripada almarhum Bapak Ibda Yunus Helingo. Di tengah-tengah kita ada anak tercinta yang masih besar dan yang masih kecil. Di tengah-tengah kita ada kakak-kakak daripada almarhum kurang lebih 2 tahun bersama saya. Tidak pernah mengeluh ketika dia mengalami kesusahan menjelang akhir kematian. Karena takzimnya, karena hormatnya, dia WA terakhir, mohon izin Pak Ustadz, Pak Kapolsek dan seluruh para kanit, saya tidak bisa hadir untuk apel pagi. Saya masih ada kegiatan keluarga. Wahai sahabatku, wahai temanku, wahai saudara, pada saat ini engkau tidak ada lagi di tengah-tengah kami. Bawalah semua amal ibadahmu, kebaikanmu, candamu, tawamu, kerinduanmu kepada kami. Bawalah, karena jalanmu kelak adalah jalan kami semua. Hidup ini adalah bagian daripada canda tawa, hanya daripada adalah kehidupan ini hanya bersifat sementara. Karena jalanmu adalah jalan kita semua yang ada di sini. Rasulullah pernah didatangi oleh malaikat Jibril. Ya Muhammad, hiduplah sesukamu, lakukan semua yang kau suka, silakan. Tapi isma syi'ta fa innaka mayyitun. Kelak suatu saat engkau akan mengalami yang namanya kematian. Tidak hidup dulu, tapi mati dulu. Allazi khalaqal mauta, Allah yang maha mematikan, wal hayata, kemudian Allah hidupkan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah maha menilai mana amal yang baik dan yang buruk. Ayat lain, bukan hidup tapi mati lagi. Summa yumitukum summa yuhyikum, engkau aku matikan, kemudian aku hidupkan. Summa ilaihi turja'un, kemudian aku kembalikan engkau. Ini di dalam dimensi ini di mana kita berada, alam ruhiyah. Terjadi dialog tanya jawab antara Allah dengan malaikat-malaikatnya. Allah berfirman, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wahai malaikat, sesungguhnya aku Allah, kata Allah, ingin menciptakan manusia di bumi sebagai penguasa. Bagaimana menurut kalian wahai malaikat-malaikatku? Adakah malaikat ini setuju Bapak Ibu? Malaikat kemudian menjawab, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu. Ya Allah, kalau kau mau menciptakan manusia di bumi, tidak perlu, tidak usah manusia kau ciptakan. Karena manusia ini pertama akan lalai, manusia akan mengabaikanmu, manusia akan menumpahi darahnya. Tidak perlu manusia, cukup kami malaikat saja yang senantiasa bertasbih mengagungkan namamu. Persiapan Ibda Yunus Helingo, kita semua Muhammad Akmal, semuanya kita antri dari alam yang pertama adalah alam ruhiyah. Kita masuk di alam ruh dari zaman Nabi Adam. Nabi, orang tuanya, kakaknya, bahkan almarhum sebagai anak yang bungsu yang terakhir. Allah tidak mencabut sesuai urutannya, tapi Allah mencabut sesuai dengan cabut loh. Siapa nama yang dipanggil, maka dia yang meninggal lebih dulu. Kalau hitung-hitungan kita, bahkan yang tua lebih dulu. Tapi Allah tidak demikian. Allah bisa berpindah-pindah. Bahkan orang sakit yang sudah parah, yang menjaga orang sakit yang meninggal lebih dulu. Inilah perhitungan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika almarhum masuk ke alam roh ini, persiapan dia pindah ke alam yang kedua adalah alam rahim ibunya. Pertanyaannya, di alam roh ini kita berapa lama Bapak Ibu? Apa yang kita lakukan di sana? Kita semua tidak tahu.
Tapi satu jawaban yang saya sampaikan malam ini, semua kita lulus di alam roh itu tanpa kita tahu apa yang kita lakukan dan berapa lama kita di sana. Setelah almarhum ini di alam rohnya, persiapan dia pindah ke alam yang kedua adalah alam rahim ibunya. Berapa lama dia transit di alam rahim ibu? 40 hari dia berada di dalam darah, 40 hari dia berada di dalam air, 40 hari dia berada di dalam daging, 120 hari Allah tiupkan kembali roh ini masuk ke alam rahim ibunya. Ya Ibda Yunus Helingo, masuklah engkau ke alam yang kedua, alam rahim ibu. 120 hari awal menendang sikunya, awal bergerak lututnya, awal menendang kepalanya. Suami bapaknya hanya menempel telinga ke perut istrinya meraba-raba. Mana kepalanya mak, mana kakinya menendang. Ketika tidak bergerak bawa ke dokter, jangan sampai anak kita ada apa-apanya. Tanyakan di alam rahim, apa yang dia lakukan di sana, berapa lama di sana. Adakah bayi bisa menjawab? Janin itu hanya diam, tidak bisa menjawab apa-apa. Kita semua kembali lulus Bapak Ibu, lulus di alam rahim ibu tanpa kita tahu apa yang kita lakukan di sana. Pertanyaannya, apakah almarhum Bapak Ibda Yunus Helingo bisa memilih? Saya boleh memilih? Tidak boleh. Apakah Bapak Ibu boleh meminta, ya Allah lahirkan saya dari keturunan bangsawan, lahirkan saya dari keturunan Rasulullah. Mudah bagi Allah melahirkan Ibda Yunus Helingo di kota peperangan. Muhammad Akmal kau lahir di kota kekeringan, lahir kau di sana. Tapi Allah sayang almarhum, dia lahir di tengah-tengah kakaknya yang sayang kepadanya, di tengah-tengah istri yang sayang kepadanya, di tengah teman-teman saudara yang sayang kepadanya. Semua kita sayang kepadanya. Mudah bagi Allah melahirkan Bapak Ibu di tempat yang tidak ada manusia, mudah sekali. Tapi Allah sayang kita semua, dilahirkan di tengah orang yang sayang dan cinta kepadanya. Setelah di alam rahim ibu, disinilah bisa kita tanyakan. Saya sendiri penasaran dengan kelahiran saya. Saya mau mengecek seberapa jauh ini, sehingga di alam ruh saya tidak tahu berapa lama, di alam dunia ini saya tidak tahu berapa lama. Karena ketika kita meninggal, yang akan bercerita adalah Bapak Ibu. Ustadz Akmal umurnya sekian tahun, sekian bulan, sekian hari, sekian menit, sekian detik. Hanya Bapak Ibu lah yang tahu. Saya tidak tahu lagi, karena saya sudah pindah masuk ke alam yang selanjutnya untuk melampaui perjalanan selanjutnya. Setiap hari ada yang meninggal Bapak Ibu. Bahkan tadi pagi saya melihat ada yang sudah diusung oleh keranda jenazahnya. Almarhum meninggal di usia 48 tahun. Tadi sore saya mengisi takziah di Sumawa. Orang itu berusia 48 tahun. Besok sore saya mengisi takziah. Besok malam lagi, lusa lagi. Setiap hari ada yang meninggal. Dan kalau saya hitung dimensinya, mereka meninggal pada hari yang sama dengan almarhum ini. Sebentar saya kupas, di mana almarhum pernah berada, dan di mana, masuk kemana, kemudian dia kemana, dan mengapa dia sekarang di alam barzah ini. Sebentar saya akan kupas, dan bagaimana malaikat mencabut ruh manusia. Sekali 2, sekali 3, sekali 100, dia meninggal pada hari, jam, tanggal, bulannya sama. Adakah sekarang almarhum ada di tengah-tengah kita? Semua hanya menjadi kenangan. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap makhluk bernyawa pasti mengalami yang namanya kematian.